Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Assalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa lagi di channel Cermin, yaitu ceramah minimalis. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan inayah dan kepada kita sekalian hingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari sebagaimana mestinya. Salawat serta salam terlimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat serta umatnya yang setia mengikuti milahnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berbakti kepada kedua orang tua. Kewajiban seseorang setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang tua adalah yang karena mereka kita terlahir ke dunia. Mereka telah membesarkan, menjaga, dan mendidik kita dengan penuh kasih sayang sejak dalam kandungan hingga dewasa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapaknya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tua ibu bapakmu yang hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 14. Allah menjelaskan kepada kita alasan mengapa seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya selama 9 bulan dalam keadaan lemah dan begitu sangat capek dan lelah. Ketika tiba waktu melahirkan, maka taruhannya adalah nyawa. Banyak sekali ibu-ibu yang meninggal dunia ketika melahirkan seorang anak. Maka Rasulullah mengatakan bahwa seorang ibu yang meninggal dunia ketika melahirkan adalah syahid dan dijamin masuk surga jika beriman kepada Allah. Setelah melahirkan, sang ibu merawat bayinya dengan penuh kasih sayang, dipenuhinya segala kebutuhan, bahkan sudah disiapkan sebelum kelahiran. Sang ibu rela kurang tidur karena menjaga anaknya jangan sampai digigit nyamuk atau harus menggantikan popoknya yang basah. Pendek kata, segala upaya dilakukan oleh seorang ibu untuk membesarkan anaknya. Anaknya adalah segala-galanya baginya. Ia rela mempertaruhkan nyawa demi keselamatan sang bayi. Setelah beranjak besar, selain memenuhi kebutuhan jasmaninya, diberinya makanan yang bergizi dan sandang yang sewajarnya. Orang tua juga membekalinya dengan pendidikan yang terbaik, ditanamkannya doktrin ketuhanan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Diajarinya akhlak yang terpuji, dicarikannya lembaga pendidikan yang bermutu. Semua itu orang tua lakukan dengan harapan nantinya ia akan menjadi anak yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang tua dan berguna bagi nusa dan bangsa. Betapa besar jasa orang tua kepada anaknya hingga Allah menjadikan mereka sebagai bagian dari dirinya. Ridho Allah karena ridho orang tua, murka Allah karena murka orang tua. Sungguh tidak tahu diri anak yang tidak mau berbakti kepada orang tuanya, padahal keberadaannya di dunia ini karena jasa besar kedua orang tuanya. Ridallahu fi ridal walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua dan murka Allah tergantung murka kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Amr. Hadirin yang berbahagia, dari hadis tersebut dapat kita pahami bahwa berbakti kepada orang tua adalah kewajiban bagi seorang anak.
Seorang anak harus berbuat baik dan mendapatkan ridho orang tuanya jika ingin memperoleh ridho Allah. Dan Allah akan murka jika orang tua mereka murka dan tidak ridho kepadanya. Dalam hadis lain disebutkan bahwa durhaka kepada orang tua adalah dosa yang sangat besar. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya dari Anas radhiyallahu dari Nabi SAW, beliau bersabda tentang dosa-dosa besar, antara lain mempersekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, membunuh jiwa, dan perkataan palsu. Hadis riwayat Muslim. Sudah banyak siksa yang Allah berikan kepada mereka yang durhaka kepada orang tuanya. Allah tidak menundanya sampai hari kiamat, namun Allah timpakan ketika masih hidup di dunia. Dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa setiap dosa anak Adam sebesar atau sebanyak apapun akan Allah tangguhkan siksanya sampai hari kiamat. Namun untuk dosa durhaka kepada orang tua, Allah akan segerakan siksanya ketika di dunia. Dan ini nyata terjadi di kehidupan kita, di kehidupan ini. Saudara sekalian yang berbahagia, bagaimana caranya kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan atau janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Hadirin yang berbahagia, secara umum berbakti kepada orang tua adalah berusaha untuk tidak menyakitinya sedikit pun. Seperti diterangkan dalam ayat di atas, kita harus bertutur kata santun dan jangan sekali-kali mengatakan atau atau tidak atau apapun kata yang, karena perkataan dan adalah bentuk perkataan yang berisi penolakan atau ketidaksetujuan dengan kehendak orang tua apabila mereka sudah berusia lanjut. Selain itu, untuk menyenangkan orang tua dapat kita lakukan dengan mengikuti perintahnya dan menaati pelarangannya selama dalam kebaikan. Kalau mereka memerintahkan kepada keburukan, kita harus menolaknya dengan sesopan mungkin dan tetap menggauli mereka walau berbeda ideologi atau keyakinan. Allah menegaskan dalam Al-Quran, jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Quran Surat Luqman ayat 15. Jika orang tua kita sudah meninggal dunia, kita tetap wajib berbakti kepadanya, antara lain dengan senantiasa melaksanakan amanat atau pesan orang tua semasa hidup dengan sebaik-baiknya, mendoakan ampunan dan keselamatan untuk keduanya dengan membaca Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana telah menyayangiku di waktu kecil. Kemudian menjaga persaudaraan dengan keluarga, kerabat, dan teman dari kedua orang tua kita. Kemudian yang terakhir, melunasi segala kewajiban atau tanggungan orang tua ketika masih hidup. Hadirin sekalian yang berbahagia, kami tegaskan sekali lagi bahwa kita harus berbakti kepada orang tua. Mereka yang paling pantas untuk kita perlakukan dengan sebaik-baiknya di atas semua orang di dunia. Memperlakukan mereka dengan baik merupakan tindakan yang terpuji dan merupakan bukti nyata berbakti kepada orang tua. Sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah datang kepada Rasulullah seseorang seraya berkata, ya Rasulullah, siapakah yang paling berhak mendapatkan perlakuan yang terbaik? Rasul menjawab, ibumu. Ia bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasul? Rasul tetap menjawab, ibumu.
Kemudian ketiga kali ia bertanya lagi, kemudian siapa lagi Rasul? Ya Rasul. Kemudian Rasul menjawab, ibumu. Yang terakhir dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasul? Kemudian Rasul menjawab adalah ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah. Dari hadis di atas jelas bagi kita bahwa derajat ibu 3 kali dibanding derajat ayah. Hal ini dapat dipahami karena peran seorang ibu yang luar biasa dalam mendidik dan membesarkan anak dari mengandung 9 bulan, melahirkan dengan taruhan nyawa, menyusui selama 2 tahun, hingga anaknya beranjak dewasa. Kasih sayang ibu tiada batas, maka sudah sepantasnya Rasul menjawab, bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga adalah di bawah telapak kaki ibu. Hadis ini mengandung makna kiasan. Ada 2 pengertian yang dapat diambil dari hadis di atas, yaitu yang ke-1 adalah seorang ibu berkewajiban untuk menjadikan anaknya termasuk ahli surga dengan mendidik dan memelihara sesuai syariat Islam. Yang kedua, seorang anak wajib berbakti kepada ibu agar dapat masuk surga, karena tidak akan masuk surga mereka yang durhaka kepada orang tua, terutama ibu. Karena durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar. Hadirin yang berbahagia, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita sayangi orang tua kita, maka kita akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia dan di akhirat dengan jaminan kasih sayang Allah dan Rasul-Nya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.